ini kita akan ada 3 jenis pengadaan. 3 jenis pengadaan ini pertama kali adalah sekolah kedinasan. Dan ini sudah dimulai pendaftarannya di bulan kemarin, bulan Mei ya, sampai dengan Juni, dan mulai tes adalah besok di pertengahan Juli sudah mulai ada seleksi untuk sekolah kedinasan. Ada 8 kementerian yang membuka sekolah kedinasan ini sebagai jalur untuk nantinya ketika sudah lulus dia langsung dia menduduki ASN ya, sebagai CPNS. Jadi ini juga sekolah kedinasan sudah tadi formasinya ada 6.000, tapi tahun ini mereka yang memang sudah dihitung kemarin ada 3.200 yang kemudian formasinya sudah diisi untuk kemudian dilakukan tes. Dan ini sudah ada tes seleksi kompetensi dasarnya menggunakan CAT-nya BKN. Nah, ketika tadi CAT-nya BKN, kemudian nanti akan ada seleksi tambahan dari masing-masing kementerian yang melaksanakan untuk kemudian nanti setelah lulus baru yang bersangkutan bisa mengikuti pendidikan kedinasan ataupun pola pembibitan. Kemudian seleksi yang kedua adalah seleksi untuk PNS pegawai negeri sipil, yang tentu saja ini juga nanti setelah sekolah kedinasan ini nanti PNS baru kemudian P3K. Jadi ini nanti jadwal itu tadi kami sampaikan ya, setelah ada formasi keputusan dari Menpan barulah akan keluar jadwal. Nah, jadwal ini kemungkinan besar akan dikeluarkan mudah-mudahan, rencananya memang ada di pertengahan Juli ya, mudah-mudahan itu tidak ini. Tapi jadwal itu tadi sekolah kedinasan sudah, baru kemudian PNS, dan setelah itu P3K. P3K ini nantinya tentu saja juga akan tadi ya, mengakomodir yang ada di database-nya BKN, itu prioritasnya. Itu lanjut ya. Nah, ini tahapan pengadaan tentu saja ini sama ya, sebenarnya sama dengan tahapan-tahapan yang sebelumnya. Sebelum nanti ini kemungkinan nanti akan dilakukan perubahan, memang ini sedang dalam pembahasan Permenpannya, yang mudah-mudahan nanti juga ini menjadi guidance kita, panduan kita untuk melaksanakan pengadaan. Tentu saja ada perencanaan, ada pengumuman lowongan, ada pelamaran, dan ada seleksi. Seleksi antara CPNS dengan P3K beda, ya, ini dibedakan. Kemudian ada pengangkatan calon PNS, ada masa percobaan bagi yang CPNS, kemudian juga pengangkatan PNS. Kalau yang P3K ini langsung diangkat menjadi P3K. Lanjut, ini ya perinciannya terkait dengan perencanaan, ini juga mungkin yang harus diperhatikan Bapak Ibu semuanya, kaitannya dengan perencanaan pengadaan. Ini paling tidak memang harus ada jadwal terlebih dahulu. Kita sedang menunggu jadwal ini ya. Jadwal mudah-mudahan akan dikeluarkan setelah nanti ada persetujuan formasi dari Menpan, kemudian akan dikeluarkan oleh Panselnas untuk diumumkan. Kemudian juga prasarana dan sarana ini juga tentu saja harus sudah ada di sini, dipersiapkan berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis, kemudian juga sarana, karena memang tentu saja ketika CPNS itu juga harus menggunakan CAT, P3K pun juga harus menggunakan CAT, karena tadi harus seleksi. Meskipun itu untuk menyelesaikan pengadaan tenaga non ASN yang ada di database, tetapi mekanisme untuk bisa diangkat sebagai ASN, baik itu P3K maupun PNS, harus melalui mekanisme seleksi. Jadi ini juga yang memang nanti diperlukan untuk bisa menjadi tahapan dari pengadaan. Kemudian pengumuman lowongan ini juga pasti, ini juga ada nama jabatan, jumlah lowongan ini sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke BKN. Kemarin sudah ada pencarian kebutuhan, nanti akan diverifikasi, baru kemudian nanti menjadi penetapan kebutuhan dari Menpan, dan nantinya panjenengan akan kemudian mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka, dan ini paling singkat 15 hari kalender. Ini diatur di dalam Permenpan tentang pengadaan dan juga peraturan BKN tentang pengadaan. Jadi ini semuanya diatur, dan ini memang nanti tahap-tahap yang harus Bapak Ibu juga lakukan untuk bisa nanti memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mendaftar. Kalau P3K jelas tadi berasal dari
datanya yang ada di database BKN. Tapi ketika CPNS ini juga yang kemudian nantinya harus diumumkan secara terbuka ya, karena memang CPNS ini mungkin nanti akan banyak sekali yang mendaftar dari fresh graduate. Kemudian persyaratan umum pelamaran lanjut ya. Nah ini yang lanjut yang memang harus menjadi perhatian kita, karena untuk CPNS dan P3K sangat-sangat berbeda. Kalau untuk CPNS ini memang 18 tahun sampai dengan 35, untuk P3K ini 20 tahun sampai dengan paling tinggi 1 tahun sebelum PUP tertentu. Kemungkinan yang 1 tahun ini yang akan kemudian nanti diubah dengan PP yang baru. Karena banyak kita temui kalau itu 1 tahun sebelum PUP itu mendaftar, nanti pada saat diangkat dia hanya melaksanakan tugas itu tidak sampai 1 tahun, pasti hanya 6 bulan sudah PUP, atau bahkan diangkat 3 bulan berikutnya sudah PUP, sehingga sebenarnya ini menjadi tidak efisien gitu ya, sehingga ini kemungkinan yang akan dilakukan perubahan sehingga menjadi kemarin konsepnya ada di 2 tahun ya, supaya pada saat kita kan pentahapan ini juga tidak sebentar ya, sehingga memerlukan waktu. Nah, ini memang kemarin diprediksi 2 tahun sebelum PUP, sehingga ketika diangkat itu memang dia masih melaksanakan tugas sampai dengan PUP itu ya pasti setahun lebih sudah masih bisa melaksanakan tugas sebagai P3K. Persyaratan-persyaratan lain ini sama dengan yang sebelumnya ya, jadi sama, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan, kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus parpol dan sebagainya. Ini nanti akan sama, akan dituangkan di dalam Permenpan, rancangan Permenpan juga untuk pengadaan di 2024. Ini adalah kami mendasarkan yang di sebelumnya, yang di 2023 ya. Bahkan untuk yang 2023 memang ketika mereka yang diangkat P3K kemudian mundur itu akan dikenai sanksi ya, tidak boleh mendaftar 1 kali periode, itu pun juga akan tetap dimasukkan di dalam Permenpan. Nah lanjut nih. Nah ini pelamaran ini juga pengecualian bagi yang berusia maksimal 40 itu bagi jabatan dokter dan dokter gigi, kemudian dosen ini juga masih ada pengecualian sampai dengan 40 untuk yang CPNS ya. Kemudian juga kualifikasi pendidikan. Nah ini nantinya kalau untuk yang tadi P3K sangat dimungkinkan sekali bahwa jabatan pelaksana itu pasti akan dibuka untuk menduduki P3K, karena tadi dengan melihat data ternyata ada 50.000 yang itu pendidikannya di bawah S1 ya. Padahal kalau kita jabatan fungsional ada yang SD, SMP, SMA. Padahal untuk diangkat sebagai jabatan fungsional itu kan minimal harus D3 ketika dia diangkat dalam musik terampil. Tapi ketika itu tidak memungkinkan, padahal dia harus diselesaikan untuk tenaga non ASN, maka kemungkinan besar memang untuk mengisi jabatan pelaksana itu juga pasti akan dituangkan di dalam Permenpan nanti. Hingga ini untuk menyelesaikan tadi ya, menyelesaikan tenaga non ASN. Jadi khusus untuk formasi 2024 itu dan mungkin juga kemungkinan seterusnya itu juga bisa saja diisi untuk mengisi P3K tetapi ada di jabatan pelaksana. Lanjut, ya, seleksi ini seleksi CPNS itu ada 2 ya, ada seleksi ada 3, administrasi, kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Dan ini menggunakan CAT semuanya ya, kecuali memang ada yang dimungkinkan juga menggunakan ada seleksi kompetensi teknis tambahan, instansi dimungkinkan untuk menambah, tapi sudah setelah seleksi kompetensi bidang. Dan Bapak Ibu tolong sekali diperhatikan pada saat seleksi administrasi. Seleksi administrasi inilah sebagai awal ketika terutama pada saat mencocokkan antara kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang dilamar. Nah, ketika ini mudah-mudahan sudah kemudian diminimalisir ya dengan adanya kemarin mengusulkan perincian kebutuhan, kemudian kuadiknya apa, jabatannya apa, sehingga mengurangi. Tapi saat ini Bapak Ibu ketika saya duduk di Direktorat Pengadaan itu luar biasa permasalahan yang muncul pada saat akan diusulkan penetapan NIP.
itu adalah perbedaannya kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan ini menjadi dasar untuk penetapan NIP dan juga tadi ya mendasarkan pada jabatannya, tapi kadang-kadang sudah terlanjur lolos, saat seleksi administrasi lolos, ternyata kompetensi juga lolos, tiketnya lolos, dan yang lolos bahkan ranking tertinggi lagi. Ternyata setelah itu diperiksa lagi tidak sesuai kualifikasinya. Wah, ini menjadi masalah, bahkan inilah yang kadang-kadang sampai ke ranah hukum. Nah, ini mohon menjadi perhatian, entah itu CPNS maupun P3K. Jadi dimungkinkan dua-duanya akan berpotensi ketika pada saat dilakukan verifikasi pada seleksi administrasi, kemudian ternyata itu misalnya tidak sesuai lolos, ya ini potensi. Tapi ya memang kita kadang-kadang bisa memahami sekali. Dari satu sisi pelamarnya luar biasa banyak, kemudian pada saat melakukan verifikasi mungkin ya bisa saja terjadi ketidaktelitian ya karena saking banyaknya, sehingga mungkin ada yang lolos ternyata ikut seleksi lolos. Bahkan ada yang sampai dia belum punya ijazah pun juga lolos. Nah, ini juga yang memang karena kenapa ini suatu keterangan lulus saja diloloskan, padahal itu harusnya mendasarkan pada ijazah yang tentu saja sudah ada nomor ijazahnya yang tertuang ketika yang bersangkutan ini melamar. Nah, ini harus berhati-hati sekali pada saat Bapak Ibu melakukan seleksi administrasi supaya kita bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan ketika nanti sudah sampai pentahapannya di tahap untuk penetapan NIP-nya. Lanjut, nah kemudian setelah dilakukan seleksi ada pengumuman hasil, dan pengumuman hasil ini semuanya menggunakan digitalisasi ya Bapak Ibu. Jadi dengan CAT ini luar biasa juga, kita tidak ada lagi sentuhan-sentuhan lainnya ya. Jadi kita hanya mendasarkan pada hasil dari ini ya yang sudah dari CAT-nya BKN, dan semuanya sekarang sudah menggunakan CAT BKN, baik itu yang dari Dikbud pun juga sudah by CAT BKN. Lanjut, pengangkatan CASN. Jadi ini setelah dilakukan tadi pentahapan baik seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi, dan ada pengumuman seleksi. Nah, ini baru kemudian prosesnya adalah diusulkan ke BKN untuk mendapatkan untuk diangkat sebagai calon aparatur sipil negara. Jadi ini yang dinyatakan lulus ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP dari BKN. Jadi untuk CPNS ini nanti akan ditetapkan perteknya, dan kemudian setelah ada pertek BKN baru ditetapkan SK-nya oleh PPK, SK CPNS-nya. Beda dengan P3K. Kalau P3K ini nanti pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon oleh PPK dan kemudian diangkat sebagai P3K setelah mendapat pertek dari BKN. Jadi perteknya BKN itu untuk pengangkatan sebagai P3K. Tapi kalau yang CPNS untuk pengangkatan sebagai calon. Nah, ini bedanya ya. Dan kita semuanya memang saat di BKN juga melakukan verifikasi dan semuanya juga sudah digitalisasi. Tidak ada lagi yang menggunakan dokumen. Jadi semuanya sudah by digitalisasi. Lanjut. Nah, tahapannya pemanggilan, persyaratan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi pada saat dipanggil setelah lolos, kemudian administrasi diperiksa ya. Nah, ini kadang-kadang yang kok harusnya wadiknya ini, harusnya ini jabatan ini, harusnya penempatannya di sini, tapi kok ditempatkan di sini. Nah, inilah permasalahan-permasalahan yang hampir senantiasa kami temui ketika proses penetapan NIP baik itu di pusat maupun di daerah, sehingga ini memerlukan juga mungkin antisipasi ke depan, apalagi besok saya tidak bisa membayangkan ini formasinya banyak sekali 2,3 juta, dan juga pasti ada CPNS-nya, ada P3K-nya, meskipun sudah P3K itu untuk tadi ya yang ada di database BKN, tapi jangan sampai nanti terjadi ini di minimalisirlah kesalahan-kesalahan yang bisa kita minimalisir sehingga itu nanti akan lancar semuanya, harapannya semuanya lancar itunya. Kemudian penyampaian usul dan penetapan NIP. Nah, lanjut ini yang terakhir mungkin ya, pengangkatan sebagai CASN. Nah, ini untuk CPNS dalam waktu 30 hari ini sudah ada, nanti akan ada di jadwal, di penjadwalan, dan memang kemarin kita
akan menetapkan itu biasanya kalau formasi 2024 ya kemarin memang akan ditetapkan untuk TMT-nya di 2025. Hanya kan seperti itu ya, itu juga kesiapan anggaran dan juga proses nanti juga akan mengarah ke sana, karena harus tes juga ya, tes CAT dan juga nanti ada seleksi kompetensi bidang dan juga mungkin seleksi kompetensi teknis tambahan yang dilakukan oleh instansi. Dan ini untuk yang 2024, formasi 2024 memang kemarin direncanakan untuk tetap diangkat di tahun 2025. Sampai dengan saat ini pun kita seperti itu ya. Formasi 2023 juga TMT-nya di 2024. Nah inilah yang memang sebenarnya harusnya 2023 ya 2023. Tapi ternyata ini memang untuk apa tadi ya, kesiapan anggaran dan juga proses administrasi yang tentu saja kita harus melalui tadi tahapan-tahapan untuk melakukan pengadaan CASN. Lanjut untuk satu lagi, pengangkatan sebagai PNS harus ada persyaratan ini lulus diklat dan sehat jasmani rohani. Itu sudah menjadi syarat yang harus diperhatikan ketika tadi ya untuk pengadaan yang CPNS. Untuk P3K tidak ada persyaratan ini karena langsung diangkat sebagai P3K. Nah, memang P3K di sini ya sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang mengatur apakah boleh mutasi. Nah ini tidak ada. Nah nanti ke depan mungkin ini yang perlu menjadi bahan ya, tadi disampaikan juga sekilas oleh Pak Yudi, mungkin kalau ada mobilitas talenta apakah itu bisa kemudian nanti dilakukan mutasi, tentu saja dalam jabatan yang sama. Mungkin itu ya sekilas yang bisa kami sampaikan terkait pengadaan CASN 2024 ini. Tapi kita semuanya masih menunggu karena kita juga proses untuk penetapan PP-nya, Permenpan-nya dalam rangka regulasi untuk pengadaan itu juga sedang berproses. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.